Siap. 3, 2, 1, action. Halo, gue Excel. Gue Ruby, kita dari tim kreatif. Gue Leo sebagai musik director. Dan gue Patricia sebagai worship leader. Gue Daniel. Gue Stanley, kita dari tim produksi. Jadi si judul dari Snow Hope ini itu gue dapetin dari waktu itu gue sharing sama salah satu leaders di Home for Generation. Nah, waktu itu tuh sharingnya dia mau bawain soal Tuhan tuh sebenarnya datang buat kita di Desember pas kelahirannya Tuhan tuh dia mau datang membawa harapan bagi kita semua. Apalagi itu tuh sangat mengingatkan gue di tahun yang wah gitu deh, tahun 2020 kan gitu ya, sangat tahun 2020. gitu. Itu tuh mengingatkan bahwa di akhir tahun ini Tuhan mau ngasih pesan bahwa gue tuh udah datang untuk memberikan kita semua harapan. Ya. Nah, makanya muncul waktu itu judul There is no hope. Nah, Ya. itu tuh sebenarnya emang agak gimana gitu judulnya karena emang kita mau bawa dari There is no hope Ya. yang mana itu menggambarkan situasi tahun 2020 sampai akhirnya ke Desember di akhir kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu jadi There is hope gitu sih awalnya kenapa judulnya itu There is no hope. Nah, kalau misalnya dari sisi visualnya, konsep dari si Christmas concert ini, kita tuh benar-benar planning, kita pengen banget bikin something yang memorable banget. Jadi dari konsep panggung dan segala macamnya kita pokoknya planning sebaik mungkin menurut kita lah ya. Kita kayak aplikasi- Semaksimal mungkin ya, lah di situ. kita ngambil dari referensi konser-konser di luar yang udah pernah kita tonton juga, dari mulai pengen nampilin sesuatu di LED, pengen pakai ruangan di lantai 3 biar space-nya besar. Pokoknya planningnya cukup banyak ya. Iya, dan cukup heboh lah Iya. pada saat itu. Begitu tahu kalau kita akan bikin There is no hope, gue langsung memutuskan untuk membuat konsep overdub. Nah, apa sih konsep overdub? Jadi konsep overdub adalah di mana perekaman audio dan video itu dilakukan secara terpisah. Dan yang membuat jadi pikiran gue pertama kali adalah gimana nih nentuin jadwal rekaman anak-anak nih, karena ada beberapa talent gitu kan, pemusik, vokal, dan itu butuh waktu yang berbeda-beda gitu. Sebagai worship leader, waktu gue tahu prosesnya bakal pakai konsep overdub, itu gue langsung kayak panik banget dan gue kayak anti banget tuh. Gue kayak aduh, ini gue tahu konsep ini susah banget dan Betul. bener banget begitu masuk ruangan recording, gue tag berapa kali Le? 119 kali. Nah, setelah kita mikirin konsep yang keren, terus juga take audio, ternyata ada beberapa hal yang unexpected menurut kita. Salah satunya soal tanggal, soal tempat, yang tadi kita mau tanggal 8, tanggal 7, tanggal 12, mungkin banyak tanggal yang kita masuk, tapi ternyata nggak bisa. Juga tempat yang tadinya kita pengen di lantai 3, ternyata belum selesai renovasinya. Sampai akhirnya kita ya udahlah coba kita cari tempat lain seperti di studio, di luar house. Tapi ternyata juga nggak bisa karena kebentrok tanggal, kebentrok pokoknya banyak hal yang kita Budget mungkin juga, nggak bisa, iya ya budget sih. juga, yang ternyata nggak bisa untuk di studio itu. Sampai akhirnya kita balik lagi lah ke host dan ada beberapa hal yang bikin gue pusing seperti kayak beberapa karena kita mikirin konsep dari lantai 3 terus ke lantai 2. Jadinya ada beberapa konsep secara visual, secara lighting, secara alat, sewa alat, dan ternyata berarti nggak bisa dan berarti harus turunin lagi. Jadi tektokan antara gue dengan vendor pun juga banyak yang berubah-berubah. Sampai akhirnya ini beban banget menurut gue stres, nggak stres juga sih, tapi kayak bikin mental gue ngedown gitulah, dari semangat terus ke jatuh lagi, terus dikasih harapan lagi, terus jatuh lagi. Sampai akhirnya gue kayak yaudah gue pusing aja deh, terserah dia mau kayak gimana jadinya, kayak gitu sih gue. Ya, sama, semuanya juga pusing gitu loh. Bahkan waktu kita meeting yang berjam-jam tuh, udah gitu kan di zaman pandemi gini meeting online ya nggak sih? Iya. Telepon malah kita. Kuping tuh panas ya. Itu berjam-jam loh, sampai kuota gua habis. Lu bayangin telepon doang kuota habis. Kuota dikit doang kalau teleponnya. Dan bahkan waktu kita dapat berita kalau kita nggak bisa pakai ruangan atas, sebelum kita pakai ruangan yang akhirnya kita pakai tuh kita ada pertimbangan tadi kan, pindah tempat. Nah, waktu kita ngomongin itu tuh sore. Dan salah satu bilang, udahlah malam ini kita survei. Hampir jadi itu. Cuman karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, jadi ya kita nggak langsung survei juga. Iya. Karena ya, maksudnya tempat yang kita dapat juga ternyata mahal-mahal juga nggak sih? Sesuai dengan budget yang kita punya. Iya. kayak gitu. Dan itu cuma tempat doang gitu loh, di luar dan belum tentu bagus juga kan? Bagus juga. Kita belum pernah kesana kita. Iya, dan saking nggak ada harapannya, ya beberapa orang ya mungkin akhirnya kayak tercetuk, apa jangan-jangan Kita salah judul ya. dari Snow. Gak ada harapan. Nah, itu yang kita rasain. Bayangin aja, H-1 masih ada lagi yang gak pasti. Masih ada lagi yang bikin kita tuh jadi mikir gitu. Bayangin aja H-1 beberapa talent
yang harusnya syuting besoknya itu bilang dan ngabarin ke kita bahwa mereka tentatif untuk datang karena berhalangan satu dan lain hal ya, Mek? Iya benar-benar itu dari kita, gue udah punya konsep, udah benar-benar buyar saat itu. Dan kayak gue sampai mikir gitu, kayak bayangin deh, ini talent loh, talent yang bakalan syuting itu berpotensi untuk dia tuh nggak bisa datang. Terus kita bakalan gimana caranya, bakal digantiin siapa gitu? Karena untuk nyari pengganti kan nggak mungkin Nggak gitu. mungkin, nggak Berarti mungkin kan antara postpone acaranya atau gimana? Sementara vendor semua udah di booking gitu. Itu kayak perasaan yang bikin kita tuh kayak roller coaster banget deh gitu. Nah, gak cuma sampai di situ. Bukan H- lagi, itu udah kayak beberapa jam sebelum kita besoknya tuh syuting gitu, malam-malam sebelum tidur itu gue dapet chat gitu di grup dari Daniel, yang dicatat nih namanya Daniel kalau nggak dia tuh bilang, guys kalian udah denger belum sih hasil recording Spirit of Hope ini gitu, kok rasanya temponya kelambatan gak sih gitu. Gue waktu baca sebagai yang bakal lead lagu ini besok gitu, itu gue langsung diam dan gue langsung jujur drop banget. Ini kayak apalagi sih gitu, dan gue langsung chat ke Tenli juga, gue kayak nanya gitu, personal gue nanya, lo ngerasain hal yang sama gak sih, lo denger gak sih, lo coba dengerin deh, karena waktu gue sebelum-sebelumnya kita abis overdub, kita dengerin, itu tuh fine-fine aja gitu, gak ada masalah sama sekali, kayak gue tetap ngerasa bisa gitu bawain ini. Tapi beberapa jam sebelum kita syuting malamnya itu, gue bener-bener ngerasa kayak, kok gue drop ya, kok gue kayak ngerasa nggak pede bawain ini ya, gue kok ngerasa nggak dapetin moodnya gitu. Dan itu yang gue rasain gitu sebagai worship leader buat syuting besok gitu. Nah, H-1 waktu Patrice ngomongin soal lagu, itu pun gue yang mungkin biasanya bisa nih kasih pembelaan, pun bisa nenangin juga. Ya mungkin lu lagi capek kali jadi nggak dapet. Tapi saat itu pun gue juga nggak dapet. Gue juga nggak bisa kasih pembelaan, nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu. Dan di tengah perbincangan itu tiba-tiba ada bunyi telepon, dan itu adalah grup call. Satu orang nelpon ke grup, dan orang ini adalah yang Tuhan pakai buat ngingetin kita, karena dia datang-datang, dia cuma bilang, guys doain gue dong. Dan gue dengan pedenya juga, kenapa lu? Kayak nada gue itu karena gue ngerasa sebenarnya gue juga di dalam hati, apalagi dah nih. Waktu telepon bunyi gue cuma, apalagi sih? Ada masalah apa lagi gitu loh dari kemarin. Dan di situ sebenarnya si orang ini minta didoain, tapi gue nggak setuju. Nggak setujunya karena gue ngerasa kita semua yang ada di grup ini perlu doa. Dan momen ini adalah yang paling nggak bisa kita lupain, karena ini adalah momen saat dimana kita semua sadar kalau kita tuh udah mulai pakai kehendak kita, udah mulai ninggiin egonya kita, udah mulai pakai kekuatan sendiri. Kita ngerasa itu acaranya Tuhan sebenarnya. Makanya, karena di situ juga Tuhan ingetin, harus dengan cara apa lagi? Gue ingetin kalau ini acara gue. Gue tuh pengen beracara, gue pengen ambil alih. Tapi kenapa lu terus yang ambil alih? Dan kita semua yang di grup ini tertemplak banget dengan momen ini gitu loh. Jadi dari satu orang yang cuma ngerasa gue perlu didoain, akhirnya kita semua pengen banget doa bareng. Dan sebenarnya awalnya dibilangnya tuh cuma ya udah abis ini kita doa, tapi gue nggak mau sampai telepon ini ditutup, karena momennya lagi dapet banget, atmosfernya dapet banget. Gue pengen kita semua doa bareng. Akhirnya gue sampai kunci kamar, gue ambil saat teduh sadis banget. Dan pokoknya di situ gue cuma bilang gini, yuk nyanyi satu lagu dulu yuk. Siapa gue nggak tahu yang mimpin siapa, dan ini via telepon. Dan yang nyanyi satu lagu itu adalah Iya, jadi waktu sebenarnya pas telepon itu bunyi, gue tuh masih ngerjain untuk besoknya. Gue lagi bikin storyboard gambar-gambar yang akan gue ambil besoknya. Sampai akhirnya waktu salah satu orang itu ngomong, gue masih sambil ngerjain, sambil denger, jadi kayak HP di kanan terus sambil ngerjain. Terus ketika Stanley ngingetin kalau sebenarnya acara ini milik Tuhan, dan kayak gue juga di situ merasa kayak wah bener banget sih. Selama ini kita menjalani ini semua dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, sampai lupa kalau ini acara Tuhan. Detik itu juga gue langsung stop, gue langsung berhenti, gue langsung gue stop, gue gak mau pakai otak gue lagi, gue cuma mengenali Tuhan aja. Akhirnya kita nyanyi bareng, kita puji Tuhan bareng, sampai kita benar-benar ngerasain hadirat Tuhan tuh benar-benar berasa banget di situ. Gue sama Sela di situ satu kamar kayak benar-benar kayak buset dah,
kayak nggak pernah selama ini kayak gitu loh, saking berasa banget hadirat Tuhannya gitu. Iya, dan waktu lagu itu emang dinyanyiin emang bener-bener gue nggak tahu, tapi yang gue rasakan adalah setiap kita yang ada di telepon itu semuanya nangis, walaupun sebenarnya di mute sih waktu kita Gue feeling nyanyi sih, kan. feeling itu. Tapi gue berasa banget semua nih lagi didatengin sama Tuhan. Hatinya mereka lagi disentuh sama Tuhan semua. Gue ngerasain banget. Makanya gue pengen buat kita doa bareng, dan ini suatu pembelajaran juga sih sebenarnya buat kita semua. Ketika kita bener-bener nyari Tuhan, kita mau nyembah Tuhan bareng-bareng gitu ya, mau online mau offline, Tuhan hadir juga kok. Jadi teman-teman semua ya, kalau doa ibadah online jangan jadi alasan lah gue nonton video jadi nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Kita semua udah ngerasain karena kita bener-bener nyari Tuhan. Jadi kalau waktu itu Daniel lagi ngerjain storyboard, waktu itu posisinya gua 15 menit sebelum call itu terjadi, gue tuh lagi ngerjain rundown karena emang gue masih punya utang rundown ke teman-teman kru pada saat itu karena gue udah ditagihin juga dan itu udah H-1. Nah di saat gue kerjain itu tuh gue lagi playlist yang emang isinya worship semua, yang pada saat itu ya udahlah gue play aja dengan kekesalan gue karena aduh gue udah capek banget nih, kayak ini semuanya nggak ada yang fix dan gue belum pernah gitu ngurus satu acara yang bahkan H-1 banyak banget ketidakpastiannya gitu. Dan akhirnya pas gue lagi ngerjain rundown itu gue bener-bener pengen nangis banget pas ngetik gitu. Entah kenapa di situ tuh gue ngerasain Tuhan tuh bener-bener kayak datang gitu di belakang gue dan meluk gue gitu, kayak ya Tuhan tahu gue capek di situ. Dan akhirnya pas gue kelarin rundown itu gue close programnya, gue send ke grup produksinya dan ke grup kru, gue langsung bilang di situ teman-teman siapin hati ya buat besok. Gue tuh udah bilang gitu. Nah terus akhirnya gue ngambil waktu sendiri, gue doa sama Tuhan. Gue udah bilang gue bener-bener capek. Tuhan, gue udah nggak kuat. Gue nggak pernah ngurus event secapek ini, nggak pasti ini. Dan akhirnya di situ Tuhan ngingetin bahwa Tuhan bener-bener negur gue kalau selama ini tuh kita cuma pakai kekuatan kita sendiri. Wah di situ gue bener-bener akhirnya gue bener-bener taruh acara ini di tangannya Tuhan. Gue bener-bener minta ampun, gue bener-bener say sorry karena gue ya memanfaatkan kekuatan gue sendiri kayak gitu. Kayak gue keren-kerenan ya, gue nggak tahu itu gue keren-kerenan buat siapa. Ya mungkin cuma buat biar nama gue kelihatan keren, ya mungkin itu yang ada pada saat itu. Tapi akhirnya gue minta maaf, gue taruh acara ini bener-bener di tangan Tuhan dan akhirnya gue di situ dilawat sama Tuhan. Gue bener-bener gue doa sendiri. Dan akhirnya setelah doa itu Tuhan tuh ngingetin ke gue bahwa ya gue harus bagiin apa yang Tuhan udah kasih. Pada akhirnya call itu terjadi, callnya Kak Stanley, dan akhirnya di situ gue bener-bener dapetin banget bahwa wah ternyata Tuhan tuh udah nyuruh gue gitu. Tapi pada saat itu gue bukan orang yang dominan banget untuk bisa ngajak orang yang kayak yuk doa yuk. Tapi ada satu teman kita yang akhirnya dipakai sama Tuhan buat ngajak kita semua gitu. Tapi itu benar-benar yang gue rasain, Tuhan tuh benar-benar bekerja banget di acara ini, terlebih di malam itu gue benar-benar diingetin banget ya bahwa ini semuanya kita lakuin tuh buat Tuhan gitu, bukan buat keren-keren kita. Itu sih yang gue rasain di malam itu. Malam itu gue inget banget Kak Stanley tuh ngomong satu kalimat yang menurut gue tuh sangat menohok ya. Dia ngomong, sekalipun malam ini kita dikasih ketenangan, bukan berarti besok masalah itu selesai. Dan oke, malam itu gue tanggapnya cuma ya oke. Dan besok kan ya bener banget masalahnya nggak selesai sampai malam itu. Kayak muncul lagi masalah-masalah baru. Kayak talent beberapa pagi itu masih ada yang tentatif bisa datang atau enggak. Yang kedua, dancer karena space-nya tadinya disiapin untuk lantai 3 dan akhirnya pindah ke lantai 2, mereka harus siapin posisi baru, blocking baru supaya kita tetap jaga jarak. Dan apalagi ya Sel? Nah tapi yang unexpectednya itu karena kan gue datangnya dari pagi tuh, gue nemenin salah satu teman perlengkapan kita untuk ngeset panggung dan si lighting ini kan, karena berubah banget tuh konsepnya, bahkan kita harus rubah studio lantai 2 untuk jadi sesuai konsep yang kita pengen gitu. Iya, Terus bener. pada saat itu perombakannya lumayan lama dan ekspektasinya itu selesai sore, setahu gue jam 1, jam 2 itu baru selesai. Nah tapi pas gue nemenin itu jadi jam 8 tuh udah mulai pengerjaan. Nah tapi selesainya tuh kok jam 10 gitu, kayaknya tuh selesai jam 10. Nah terus si lightingnya itu janjiannya datangnya jam 1. Nah pas
Kain kelar jam 10 kan gue ngabarin di grup, Kain udah selesai nih. Terus tiba-tiba gue dapet telepon dari orang lightingnya, ternyata Kesel orangnya udah dibawa ya. Lah kok jam 10? Jadi kayak iya ya benar. Kayak langsung Prosesnya cepet gitu cepet loh. banget loh yang Si tadinya kita mikir panggung-panggung kayak ini, dan itu tuh udah kelar jam sebelum makan siang tuh pokoknya udah ready semua. bener. Kita awalnya tuh mikir, aduh ini pasti take-nya mulainya sore, anak-anak akan pulang malam. Sedangkan kita jaga banget untuk anak-anak ini jangan sampai pulang malam dan sampai dicariin orang tuanya gitu loh. Dan yang paling bikin gue nggak nyangka lagi adalah masalah kita udah mau take, senarnya Andrew, gitaris kita tiba-tiba putus. Padahal Itu hitungan detik loh. Itu sebelum hitungan take. detik Karena gue kayak lagi ngitung tuh. 3, 2, 1 tuh itu kayak putus gitu. Iya putus tiba-tiba. Padahal pas JR aman. Bener-bener, Udah lama semuanya banget aman. JR aman. Nah tapi dari hari syuting itu benar-benar gue ngerasain personal experience di gue. Karena hari H itu setelah malamnya doa, setelah malamnya semuanya pada nyampain kalau pada nggak dapet mood di lagu Spirit of Hope dan lain sebagainya, paginya tuh gue jadi kepikiran kayak ini kan lagu Spirit of Hope dan menurut gue lagu ini adalah deklarasi dari judul kita yang There is no hope ya, jadi kayak Spirit of Hope gitu. Gue nggak mau lagu ini kehilangan powernya, dan yang bikin gue sedih adalah Kak Petris selaku worship leader yang mimpin lagu ini, dia nggak dapetin feel-nya di malam itu. Dan itu bikin gue pas paginya, pas gue denger, pas audio diputar, gue pun ngerasa kayak iya sih Tuhan, aku nggak ngerasain feel-nya, kayak cuma orang lagi nyanyi, ibaratnya lagi cover lagu worship gitu. Di situ gue benar-benar berusaha banget gue mencari Tuhan, karena gue butuh banget power dari lagu ini, si Spirit of Hope ini. Akhirnya karena gue dan Excel Stage Manager, kita ada di pinggir panggung untuk mastiin semuanya oke. Abis itu udah mulai tuh take lagu Spirit of Hope. Kak Petrus udah nyanyi, itu ruangan gelap banget ya, udah pokoknya kita gelapin total ruangan. Di situ gue nyanyi, gue ikutin tuh lagu sambil gue doa, Tuhan, ini gue doa dengan ngeyelnya gue ya, Tuhan ini lagu Spirit of Hope loh, masa lagu ini gak punya spirit itu? Aduh, gue jadi kayak bergetar. So, karena gue bener-bener pengen lagu tuh punya spiritnya sendiri gitu. Akhirnya gue ikutin nyanyi, gue lupain tugas gue sebagai stage manager. Gue berdoalah, gue fokus sama Tuhan, dan bener banget di ref pertama, di bait pertama, tiba-tiba di dalam hati gue ada yang bisikin, kalau aku yang kamu cari, disitulah aku gitu. Dan kembali lagi diingetin pas malamnya Kak Stanley ngomong, sebenarnya message-nya sama kan sama yang semalam, cuman ternyata pagi itu gue pun masih ngeyel gitu sama kekuatan gue sendiri, dan akhirnya gue diingetin dengan message yang sama seperti yang Kak Stanley ngomong di malamnya itu. Di situ gue langsung nangis sesenggekan banget. Gue nggak tahu tim ada yang lihat gue atau enggak, gue udah nggak peduli karena itu kan ruangan gelap banget kan. Gue nangis sesenggekan banget sampai take itu kelar, kayak gue merasa menyesal gitu. Iya, ini tuh gue bikin acaranya Tuhan gitu, gue krunya acaranya Tuhan, tapi kok gue kayak take over semuanya gitu. Padahal ya Tuhan pasti akan ada di acaranya dia sendiri gitu, dan gue nggak harus meragukan kehadiran Tuhan itu sendiri. Gitu sih kalau dari gue. Udah lihat tadi cerita-cerita dari tim balik layar yang gak cuma ngerjain doang, tapi kita juga belajar banyak banget, dibentuk banget, kita belajar dan juga pastinya ngalamin bahkan sebelum itu tayang gitu. Yes. Benar-benar arti there is no hope yang akhirnya berubah jadi there is hope. Nah, buat teman-teman, aku percaya banget ini bukan cuma tayangan sekali yang kita khusus buat untuk acara Natal Home for Generation, tapi aku percaya banget ini juga tayangan yang bisa banget diputar berulang-ulang saat kalian lagi capek, kalian lagi nggak ada harapan, kalian mulai ngerasa stres, kalian mulai ngerasa kok kayaknya nggak ada yang namanya harapan, kalian bisa banget untuk tonton lagi. Dan buat teman-teman yang mungkin sempat miss, belum nonton tayangan ini, ayo, tayangannya masih ada di Home for Generation YouTube channel. Kalian bisa lihat lagi dari openingnya itu sampai PPW, bahkan sampai sharingnya Kak Ivan, bahkan sampai celebration. Aku percaya banget ini semua adalah acaranya Tuhan. Dan aku cuma mau bilang bahwa 2020 kemarin udah lewat, kita masuk 2021, nggak pernah ada yang tahu akan terjadi apa, tapi kita percaya banget bahwa there is hope.